walaupun uang itu digunakan untuk membayar kos. Tapi membayar kosnya kan tidak dalam waktu dekat. Masih ada tenggang waktu. Masih ada kesempatan untuk Rangga mengembalikannya. Jadi yang A ini bagus ya kawan-kawan ya. Tapi apakah kita langsung pilih jawaban A? Belum kawan-kawan. Jangan. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal wawancara P3K 2024. Sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Ternyata beliau adalah teman lama Adit saat sekolah dulu yang prestasinya tidak begitu baik. Dalam perjalanannya, Adit sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan, dan terkadang sering menanyakan hal-hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit sebaiknya: A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. C. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. D. Tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan. Nah, kita bahas soalnya bersama-sama. Nah, di soal ini yang perlu kita garis bawahi pertama, Adit dan unit kerjanya mendapatkan pimpinan baru. Terus Adit ini sering dimintai bantuan oleh pemimpin baru tersebut untuk mengerjakan tugas tambahan. Dan juga sering menanyakan hal yang sudah seharusnya menjadi tugas pimpinan. Sikap Adit, oke teman-teman. Soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Ya, bagaimana integritas kita dalam bekerja. Pilihlah yang paling positif kawan-kawan ya. Pilihlah jawaban yang paling positif. Kita coba lihat jawaban yang A. Meminta kesediaan pimpinan baru untuk menunggu sampai kesibukannya berkurang. Ini bagus ya kawan-kawan ya. Berarti si Adit ini mau minta pimpinan baru ini nunggu dulu sebelum pekerjaannya dibantu. Menunggu sampai kesibukan Adit ini akan tugasnya berkurang. Nah, jawaban A ini kita tahan dulu ya kawan-kawan ya. Kita lihat jawaban yang B. Mempersilahkan pimpinan baru untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Yang B ini teman-teman, dia langsung mempersilahkan tanpa harus pimpinan baru itu menunggu. Jadi, yang B ini punya nilai yang tinggi daripada yang A kawan-kawan ya. Nah, yang A kita eliminasi kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang C ya. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Yang C ini teman-teman lebih baik jawabannya daripada yang B. Kenapa? Nah, kita mempersilahkan, silakan pimpinan kita itu untuk mengamati pekerjaan yang dilakukan kita. Dan juga kita bersedia menjelaskan satu persatu. Agar apa? Agar pimpinan baru tersebut paham akan tugasnya. Ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban B ini
nilainya lebih kecil daripada jawaban C. Karena jawaban C ini lebih lengkap, lebih kompleks kawan-kawan daripada yang B. Jadi yang B ini kita eliminasi kawan. Yang C kita tahan dulu ya. Kita lihat jawaban yang D. D tetap menyelesaikan tugas-tugasnya karena ia yakin pimpinan telah menguasai segalanya. Yang D ini kurang tepat kawan-kawan ya. Nah, dalam soal sudah dijelaskan, kalau pimpinan ini sering menanya, sering bertanya hal-hal yang semestinya sudah jadi tugas pimpinan. Berarti pimpinan ini belum mengetahui segalanya. Jadi yang D ini sudah jelas kurang tepat ya kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C kawan-kawan. Mempersilahkan pimpinan baru untuk mengamati pekerjaan yang dilakukannya dan bersedia menjelaskan. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, poin 1 ada di D. Fahmi mendapatkan warisan sebesar 30% kekayaan ayahnya. Sedangkan satu-satunya saudara kandung Fahmi mendapatkan 60% kekayaan. Warisan tersebut sudah tertuang secara resmi di surat wasiat yang sedang dibacakan pengacara keluarga. A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. B. Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara. C. Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya, meskipun jumlahnya tidak sama. D. Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Silakan teman-teman jawab dan di-pause. Cukup ya kawan-kawan ya? Nah, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di dalam soal yang perlu kita garis bawahi ini, Fahmi ini mendapat warisan sebesar 30%. Sedangkan saudara kandungnya yang lain mendapatkan 60% kekayaan. Berarti ada perbedaan warisan yang diterima Fahmi dan saudara kandungnya yang lain. Nah, soal ini kawan-kawan ingin melihat bagaimana moralitas kita. Ya, bagaimana moralitas kita. Pilihlah jawaban yang paling positif, yang paling bermoral. Nah, singkatnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba lihat jawaban yang A. Fahmi mengajukan protes secara resmi ke pengadilan. Berarti Fahmi tidak menerima surat tersebut. Nah, jadi Fahmi ini kurang bermoral di sini kawan-kawan ya. Jadi yang A ini kawan-kawan kurang tepat ya. Kita eliminasi. Yang B, Fahmi mengajukan protes kepada ibu dan saudara sama. Tidak menerima keputusan berarti kawan-kawan ya. Jadi yang B ini masih kurang tepat. Kita eliminasi. Yang C, Fahmi menerima wasiat yang diberikan ayahnya meskipun jumlahnya tidak sama. Nah, yang C ini menunjukkan jawaban yang paling positif kawan-kawan. Yang paling bermoral dibandingkan jawaban A dan B. Nah, jadi jawaban C ini kita tahan dulu kawan-kawan ya. Belum tentu yang C ini punya nilai tertinggi. Kita lihat dulu jawaban yang D. D, Fahmi merasa sikap ayahnya tidak adil. Yang D ini kurang lebih sama dengan A dan B kawan-kawan. Jadi yang D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling positif dan paling bermoral itu adalah yang C kawan-kawan. Jadi nilai 4 itu ada di pilihan jawaban C, nilai 3 ada di D, nilai 2 ada di B, dan nilai 1 ada di A. Soal nomor 3. Rangga baru saja melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan dia harus ditilang. Namun saat akan membayar denda tilang sebesar Rp500.000, uang Rangga tidak cukup. Terlihat uang di dompetnya hanya sebesar Rp50.000. Dalam kondisi kalut, Rangga menelpon Doni rekan kerjanya. Rangga meminta bantuan untuk dipinjamkan uang sebesar Rp500.000. Tapi sebenarnya Doni juga sedang memerlukan uang untuk membayar kamar kosnya yang akan jatuh tempo akhir bulan. Sikap Doni sebaiknya A. Meminjamkan uang sebesar Rp500 ke Rangga dan meminta untuk mengembalikan di akhir bulan. B. Meminta Rangga meminjam uang ke bank atau koperasi agar tidak membebani orang lain. Yang C.
meminjamkan uang namun tidak sebesar nominal diminta karena Doni berjaga-jaga untuk hal lain. D. Permasalahan tentang pinjam-meminjam memang sangat rumit dan harus hati-hati. Silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Pada soal ini yang harus kita garis bawahi yaitu Rangga ini melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan dia harus ditilang ya. Nah, namun Rangga tidak punya uang. Nah, Rangga minta bantuan untuk dipinjamkan uang sebesar 500.000 kepada Doni. Nah, Doni sedang perlu uang untuk membayar kamar kosnya yang jatuh tempo akhir bulan. Sikap Doni sebaiknya. Kita mulai dari jawaban yang A. A. Meminjamkan uang sebesar 500.000 rupiah ke Rangga dan meminta untuk mengembalikan akhir bulan. Jawaban A ini bagus ya kawan-kawan ya. Jawaban A ini positif kawan-kawan. Kita pinjamkan uang kita sebesar 500.000 rupiah, walaupun uang itu digunakan untuk membayar kos. Tapi membayar kosnya kan tidak dalam waktu dekat. Masih ada tenggang waktu. Masih ada kesempatan untuk Rangga mengembalikannya. Jadi yang A ini bagus ya kawan-kawan ya. Tapi apakah kita langsung pilih jawaban A? Belum kawan-kawan, jangan. Kita telaah dulu, kita analisis dulu jawaban B, C, atau D. Nah ya, kita lihat jawaban yang B. Meminta Rangga meminjam uang ke bank atau koperasi agar tidak membebani orang lain. Yang B ini jawabannya masih kurang bagus kawan-kawan ya. Masih lebih bagus jawaban yang A. Jadi yang B kita eliminasi. Yang C, meminjamkan uang namun tidak sebesar nominal diminta karena Doni berjaga-jaga untuk hal lain. Kalau kita bisa bantu seluruhnya, kenapa tidak kita bantu? Sedangkan dalam soal jika disebutkan kalau Doni itu menggunakan uang tersebut untuk membayar kamar kos yang jatuh tempo akhir bulan, masih lama. Masih ada waktu untuk Rangga melunasi atau mengembalikan. Jadi yang C ini masih kurang tepat kawan-kawan. Yang D, permasalahan tentang pinjam-meminjam memang sangat rumit dan harus hati-hati. Yang D ini masih pendapat kawan-kawan. Ya, bukan tindakan. Jadi yang D kita eliminasi. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Meminjamkan uang sebesar 500.000 rupiah ke Rangga dan meminta untuk mengembalikan akhir bulan. Jadi poin 4 ada di A, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 4. Anakmu mengikuti lomba tingkat kecamatan. Sepulangnya dari lomba, ia menangis disebabkan ia tidak menjadi juara. A. Saya melarangnya menangis sebab anak laki-laki tidak menangis. B. Saya memberikan nasihat bahwa tidak menang adalah suatu yang wajar. C. Saya membiarkannya menangis agar ia menjadi tenang. D. Saya memintanya untuk belajar lebih rajin setiap saat. Silakan di-pause dan dijawab ya teman-teman. Cukup ya kawan-kawan. Mari kita bahas soal ini bersama-sama ya. Nah, soal nomor 4 ini menjelaskan kalau intinya itu anak Anda itu kalah dan ia menangis. Nah, ya. Nah, apa tindakan teman-teman sebagai orang tua? Nah, kita lihat jawaban yang A. Saya melarangnya menangis sebab anak laki-laki tidak menangis. Jika kita melakukan pilihan jawabannya A ini kawan-kawan, anak kita bukan tambah diam, bukan tambah tenang, malah tambah nangis biasanya ya. Nah, jadi jawabannya A ini masih kurang tepat ya kawan-kawan. Kita lihat jawaban yang B. Saya memberikan nasihat bahwa tidak menang adalah suatu yang wajar. Bagus kawan-kawan yang B ini. Tapi biasanya kawan-kawan, ketika anak itu menangis, kita beri nasihat, sepertinya malah tambah nangis ya kawan-kawan ya. Nah, sebaiknya itu biarkan dia nangis dulu, setelah tenang baru kita berikan nasihat. Itu langkah-langkah yang bagus kawan-kawan. Jadi yang B ini masih kurang tepat ya. Kita coba lihat jawaban yang C. Saya membiarkannya menangis agar ia menjadi tenang. Nah, yang C ini tepat kawan-kawan. Daripada yang B. Kita biarkan dulu dia menangis sampai dia tenang, baru kita berikan nasihat.
Jadi C ini lebih bagus daripada yang B jawabannya. Tapi apakah yang C yang terbaik? Belum tentu. Kita lihat yang D. Saya memintanya untuk belajar lebih rajin setiap saat. Yang D ini hampir sama seperti yang B. Anak lagi nangis, kita malah kasih nasihat. Justru anak malah tidak mendengarkan, malah makin menangis. Jadi untuk memberikan nasihat kepada anak atau kepada orang, biarkanlah dia mengekspresikan dulu kekecewaannya. Setelah itu baru kita beri nasihat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya kawan-kawan. Saya membiarkannya menangis agar ia menjadi tenang. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di B, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 5. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi? A. Ya, saya siap. B. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai dengan domisili saya. C. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambilkan kesempatan ini atau tidak. Silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya kawan-kawan, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Soal nomor 5 ini yang perlu kita garis bawahi yaitu Anda diterima sebagai ASN P3K, kemudian Anda harus siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi. Nah, coba kita mulai dari jawaban yang A ya kawan-kawan. A, ya saya siap, bagus ya kawan-kawan ya. Yang A ini menunjukkan kalau kita itu adalah pegawai yang berintegritas. Mau dimanapun ditempatkan bersedia, tidak menolak. Nah ya, untuk menjawab soal seperti ini kawan-kawan, jawablah yang paling positif walaupun mungkin munafik ya. Jawablah yang paling positif walaupun mungkin teman-teman di hati teman-teman berbeda. Tapi tidak apa. Yang kita inginkan sekarang kita diterima kawan-kawan. Kita diterima dulu. Nah, soal mau mengajukan permohonan mutasi itu belakang. Yang penting kita diterima dulu. Nah, jadi yang paling positif ini untuk sementara ini pilihan jawaban yang A ya kawan-kawan. Kita tahan dulu. Kita coba lihat jawaban yang B. B, saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai dengan domisili saya. Masih lebih tepat jawaban yang A kawan-kawan. Kenapa? Berarti yang B ini dia masih belum menerima kalau dia ditempatkan di mana saja, masih mau usaha. Ya, jadi yang B ini masih kurang tepat. Yang C, saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Mungkin kenyataannya seperti itu kawan-kawan. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini jangan pilih C ya kawan-kawan ya. Nilainya nanti lebih rendah. Anda dianggap tidak berintegritas kawan-kawan. Jadi yang C masih kurang tepat. Yang D, saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Berarti pilih-pilih kawan-kawan, tidak siap ditempatkan di mana saja. Jadi yang D ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A kawan-kawan. Ya, saya siap. Poin 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D.